Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Pagi Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak biar Roh Kudus yang menuntun kita dalam perenungan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa bangun kembali ya Tuhan, menikmati hari yang indah ini bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapak, kami mohon daripadamu biarlah Engkau menolong kami, setiap kami yang akan merenungkan firman Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu termeterai dalam setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk bisa kami melakukannya ya Tuhan. Bapak, berkat juga hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara semua, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema masih ada harapan. Yang terambil dari 2 Raja-Raja 3, satu perikop, tetapi saya akan membacakan dari ayat 16 sampai 18 saja. 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Amin. Sejauh demikian membaca Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ini. Tema kita adalah masih ada harapan. Dalam hidup ini, seringkali kita menghadapi situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun, melalui kisah dalam 2 Raja-Raja 3 ini, Bapak Saudara, kita akan belajar bersama-sama bahwa selama kita mencari Tuhan, disitulah ada harapan yang selalu ada yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Saudara, untuk memahami kisah ini dengan baik, kita perlu melihat sebuah cerita dan hal yang perlu kita pahami di sini. Nah, pada waktu itu Bapak Saudara, kerajaan Israel itu pecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria dan kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Nah, Yoram ini adalah seorang raja yang adalah anak Ahab dan Isabel. Raja dan ratu yang terkenal karena kejahatan mereka yang menyembah Baal. Nah, meskipun Yoram tidak sejahat orang tuanya, ia tetap sepenuhnya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan. Ya, Yosafat, raja Yehuda ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Meskipun ia melakukan kesalahan dengan bersekutu dengan Yoram, ia tetap mencari Tuhan dalam situasi sulit. Nah, ketika mereka bersama-sama berperang melawan Moab, mereka itu menghadapi krisis yang sangat berbahaya atau sangat besar, yaitu tidak adanya air untuk minum bagi pasukan mereka. Nah, inilah situasi yang sangat berbahaya karena tanpa minum, pasukan mereka itu bisa binasa. Nah, dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana kita melihat bahwa pasukan Yoram, Yosafat dan Raja Edom terjebak di padang gurun tanpa air. Nah, mereka berada dalam situasi yang mirip dengan nenek moyang mereka di Bilangan 20 ayat 2. Ketika bangsa Israel hampir mati kehausan di padang gurun. Namun kali ini Bapak Saudara, tidak ada Musa di sana yang memukul batu untuk mengeluarkan air gitu ya. Nah, Yosafat yang dikenal sebagai raja takut akan Tuhan ini segera bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk dari Tuhan? Nah, pertanyaan ini Bapak Saudara sungguh menarik gitu ya, karena menunjukkan keyakinan Yosafat bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan solusi dalam situasi yang mustahil ini, karena di padang gurun. Nah, Elisa nabi Tuhan ini muncul dalam situasi ini, namun sebelum memberikan solusi, Elisa itu seakan-akan menegur Yoram dengan keras. Elisa menyindir Yoram karena ia hanya mencari Tuhan ketika dalam kesulitan, tidak setia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, meskipun demikian, Bapak Saudara, Yoram ini tetap memohon kepada Elisa untuk memohon bantuannya daripadanya itu. Elisa kemudian memberikan pesan dari Tuhan. Dia berkata gini, buatlah lembah ini penuh dengan parit-parit.
Ini adalah perintah yang aneh gitu loh, karena tidak ada eh, apa tanda-tanda hujan gitu ya atau sumber air. Namun mereka taat gitu. Dan keesokan harinya air mengalir memenuhi lembah itu. Nah, air ini bukan hanya menyelamatkan mereka dari kehausan, tetapi juga menjadi alat kemenangan dalam peperangan melawan Moab. Lalu Bapak Ibu Saudara dari kisah ini apa sih yang bisa kita tarik sebagai relevansi dalam kehidupan kita bersama-sama? Yang pertama Ibu Saudara, Tuhan adalah sumber harapan. Nah, dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan adalah sumber harapan kita. Seperti Yosafat, kita harus mencari Tuhan lebih dahulu, bukan sebagai pilihan akhir. Nah, yang kedua, ketaatan kita tuh membawa berkat. Jadi, ketika kita taat, itu justru disitulah berkat Tuhan ada, gitu loh. Meskipun perintah Tuhan mungkin tidak masuk akal bagi kita, ketaatan akan kepada Tuhan akan membawa kita kepada sebuah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Pasukan itu harus menggali parit-parit sebelum melihat air. Demikian juga kita harus taat kepada Tuhan bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan juga bekerja dengan caranya yang ajaib. Air yang datang tanpa hujan atau angin menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Nah, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih mustahil yang kita kita sendiri tidak bisa mikirkan hal itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sendiri yang kasih, dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini, kita mungkin menghadapi padang gurun. Situasi yang seolah-olah tidak ada harapan, yang kering, yang begitu tandus dalam kehidupan kita. Namun, biarlah melalui kisah dua raja-raja tiga ini, kita diingatkan bahwa selama kita mencari Tuhan, harapan itu selalu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup kita, bahkan dengan caranya yang tidak terduga oleh pikiran-pikiran kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersandar pada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, jadikanlah Tuhan sebagai tempat pertama yang kita cari, bukan pilihan terakhir dari usaha-usaha kita yang sudah tidak menghasilkan buah. Oleh sebab itu, marilah kita juga selalu taat dalam iman. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan jika itu tidak masuk akal bagi kita. Ingatlah bahwa Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang melampaui pemahaman kita yang begitu besar. Percayalah bahwa Dia selalu bisa melakukan hal-hal yang mustahil yang kita sendiri tidak dapat mengerti. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, biarlah firman ini menguatkan kita bersama-sama, biarlah kita juga menjadikan Tuhan tempat pertama, karena disitulah harapan selalu ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan, tidak hanya sampai di sini, biarlah ini menjadi penguat bagi kami bersama-sama bahwa kami punya Tuhan yang selalu memberikan pengharapan di situasi tersulit kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.